Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat sebagian orang yang punya rumah atau bangunan yang besar tuh biasanya inginnya lingkungannya eksklusif, tempatnya luas dan mewah. Tapi untuk beberapa orang mungkin nggak keberatan tinggal di lingkungan yang ramai dan inklusif dan juga merakyat. Yuk, kali ini saya mengajak kalian review rumah besar di gang kecil. Kita lihat bareng-bareng. Selamat pagi, Kak Suci. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Folk House. Ya, tetangga, sekarang saya udah bareng Mbak Suci, pemilik dari Folk House. Nah, ini saya disclaimer dulu sebelumnya ya, kalau kalian dengar suara, nah itu lagi ada yang memotong rumput di depan, jadi mohon maaf misalnya agak keganggu sedikit. Tapi mudah-mudahan tetap menginspirasi nih rumahnya nih, karena rumah yang bakal kita home tourin ini keren banget. Oke, kita tanya latar belakangnya dulu nih. Seperti apa nih Mbak Suci latar belakang rumahnya? Oke, kalau rumah saya kebetulan ada di dalam gang, dibilang kecil, cukup masuk satu mobil sih ke dalam ya. Kita beli rumah ini awalnya tahun 2010, lalu kita renovasi, kita tempatin Maret 2022, berarti 2021 lah sekitar itu ya renovasinya. Oke. Dan rumah ini rumah pertama yang kami bangun dengan keinginan dan ide sendiri gitu. Kalau sebelumnya kan sudah jadi ya kondisinya kita beli. Kalau sekarang itu kita benar-benar detail untuk membangun rumah dengan selera kami sendiri. Mantap. Gitu. Renovasi mandiri atau pakai jasa arsitek? Dengan arsitek. Oh iya, bisa di-mention siapa arsiteknya? Dengan Sai. Oh, Sai Studio ya? Studio. Oh, mantap, Sai Studio. Linknya nanti ada di deskripsi ya, Sai Studio. Nah, kalian udah kalau ngikutin video-video saya pasti udah tau lah seperti apa karyanya. Nah, kali ini kita mau main karya, mungkin ini karya kedua dalam channel saya nih, dari Sai Studio. Karya ketiga. Luar biasa. Oke, buat baik. bayangan tetangga online nih Mbak, luasan tanahnya berapa nih? Cuman 136 meter persegi, luas bangunnya sekitar 175 ya. 175, 2 lantai ya? 2,5 ada rooftop di atas. Oh, ada rooftopnya? Waduh. Buat jemur. Jemur. Puasa-puasa kita naik ke rooftop nanti ya. Baik, oke gitu. Ya, untuk lebar berapa, panjang berapa? Lebar sekitar 13 meter, panjang ke belakang 10 sekian lah. 10 meter, 130. Oke, makanya kita mau lihat langsung aja Baik, ke dalam silakan. boleh? Mantap. Ini area apa nih Mbak? Ini untuk parkir, tapi kami fungsikan sebagai tempat olahraga juga. Di situ sama ruang hobi, karena suami saya juga sepeda hobi. Terus karena kita kan suka ada acara keluarga besar, dan ini bisa digunakan dibuka open pintunya, kita biasanya buat arisan gitu. Jadi memang rumah ini terlihatnya kecil, tapi kalau dibutuhkan dia akan berfungsi besar. Pantesan tadi saya juga baru ngeh nih, pas pertama masuk saya nggak ngeh kalau pintunya sebesar ini. Ternyata ini pintunya bisa dibuka lebih lebar lagi dari ini ya. Nanti bisa dilebar untuk menyatukan dua ruangan. Mantap. Asik-asik Mbak. Kemudian nih lantainya sepertinya pakai granit tile, motif konkrit atau motif beton gitu ya. Di sini pakai bata tempel, motifnya herringbone. Ini kelihatan ya, natural banget nih. Sebelah sini karena nggak terlalu terekspos dengan hujan dan panas, jadi warnanya utuh. Nah, sebelah sini karena terekspos panas hujan jadinya gini. Untuk sebagian orang mungkin kelihatan agak berantakan, tapi kalau buat yang suka ini nyeni loh. Iya, kalau buat saya nggak ganggu. Kalau menurut orang mungkin mau dikikis kali ya, tapi enggak sih, kita senang aja lihatnya natural. Kayak lukisan alam gitu ya. Oke, sebelum kita masuk, di sebelah sini ada area lagi nih Mbak. Nah, ini area apa nih Mbak? Biasanya suami saya punya teman-teman akrabnya, biasanya duduk di sini nongkrong, ngopi. Tempat cuci motor juga. Oh iya, nih ada fungsinya gitu kan, paling fungsinya untuk kita aja sih. Lalu ini kan saya lihatnya agak mungkin nggak umum lah. Kenapa pilih bangun rumah yang bisa dikatakan besar ini di gang kecil di lingkungan seperti ini?
Iya, kalau untuk keputusan merenovasi ya lebih tepatnya rumah di gang kecil itu karena awalnya kita memang butuh 1 kamar tambahan. Datanglah kita ke saya tuh untuk merenovasi ceritanya. Tapi untuk membeli baru harganya ternyata lebih mahal daripada merenovasi. Jadi kami putuskan ya udah nggak apa-apa renovasi dengan lingkungan yang sebenarnya kami juga nyaman di lingkungan seperti ini, nggak terlalu eksklusif tapi hangat dengan tetangga. Asik-asik, mungkin preferensi masing-masing ya. Iya. Soal-soal kebiasaan dan juga ya keinginan lah, itu beda-beda ya Mbak. Oke, kalau bisa kalian lihat nih fasadnya nih simple banget ini. Ini waktu request ke saya mintanya apa desainnya nih? Karena saya kan awam ya dengan arsitektur, saya bilang, Mbak saya tuh cuma pengen punya rumah dengan desain industrial. Industrial tuh yang dalam bayangan saya tuh kayak yang ganteng gitu rumahnya kan. Karena kebetulan saya punya anak perempuan semua dan suami saya itu sendiri kan laki-laki. Jadi kita tuh nggak mau punya rumah yang pink-pink gitu-gitu kan. Jadi biar dia ada kenyamanan. Walaupun dia di lingkungan cewek semua, tapi dia tetap ganteng gitu kan rumahnya, tetap nyaman. Terus kayaknya furniturnya nggak ribet gitu kalau industrial. Lebih apa adanya gitu ya? Iya, natural aja. Nah, ini saya lihat jendelanya di cover seperti ini, kenapa nih? Iya, karena kan kita bertetangga dengan rumah yang dekat ya. Jadi saya konsultasi ke Mbak Risa, gimana ngakali nih biar nggak terlalu kayaknya orang dari sana tuh langsung ngeliat gitu. Gimana caranya? Kata Mbak Risa, oke nanti kita tambahin layer keduanya untuk mengurangi tatapan langsung lah gitu ibaratnya. Nggak kelihatan langsung gitu kalau anak-anak kenapa gitu. Jadi didesain dengan agak miring jendelanya, terus ada layer dari plat besi ya. Jadi agak menambah privasi ya. Iya, dan itu jadi lebih keren menurut saya karena nyambung sama bajanya kan. Jadi material industrialnya lebih kelihatan. Nah, iya, lebih gitu. tebal ya. Terus selain jendela ini di bagian sana ada jendela yang juga didesain supaya nggak langsung menghadap ke rumah atau ke tetangga bagian depan, posisinya dimiringin gitu, ditwist sedikit. Iya. Keren. Gitu. Oke, kita udah keliling bagian depannya. Sekarang kita mau lihat bagian dalamnya yuk, seperti apa. Silahkan masuk. Permisi Mbak Suci. Wow, dalamnya ini keren Mbak, asli berkarakter banget ini rumah Mbak. Unfinished, serba unfinished. Mulai dari ceilingnya, terus dindingnya, finishingnya, sampai lantainya ini unfinished juga. Dia pakai cor-coran ya. Terus ini selama menempati udah 2 tahun ya? Alhamdulillah 2 tahun. Lantainya gimana ya? Ada keluhan nggak dengan lantai seperti karena ini? kita punya anak kecil ya, ini kan rumah yang menurut saya harus dirawat ya, lebih ekstra dirawat dibanding kita pakai granit atau keramik ya. Kalau lantai seperti ini kena benturan berat emang langsung agak rentan ya. Dan anak-anak tuh kan aktif-aktifnya, memang kita ada retouch beberapa posisi, tapi so far menurut saya nggak ada masalah. Karena kita menikmati itu tadi, rumah dengan desain ini. Mantap, karena emang suka ya? Iya. Oh ini kayak ini nih, kayaknya ini retouch nih, karena warnanya beda. Iya. Buat orang ganggu, buat kita enggak. Benar, ini jadi motif tersendiri ya? Iya. Keren, ini living roomnya lumayan besar, di sebelah sana juga ada TV ya, seperti biasa ya, living room. Tapi yang mau saya bahas di bagian belakang sini nih, ada ruangan atau area lagi nih. Area apa nih Mbak? Kita memang ini nggak dibangun apa-apa tadinya Mas Rizky. Ini tuh tadinya hanya lantai biasa seperti garasi, terus ini terbuka tadinya. Oh gitu. Memang hanya untuk taman samping. Karena kita tadi menyesuaikan budget, memang ini tuh nggak diapa-apain ceritanya. Setahun berjalan kok kayaknya nggak bermanfaat ya ruangannya gitu. Akhirnya kita tambahkan ceilingnya, lalu kita jadikan ini seperti ruangan penyambutan tamu yang nggak mengganggu yang di dalam gitu. Jadi teman-teman suami yang lebih ingin private kan, kalau di luar tadi buat ngopi, kalau sini lebih kayak pembicaranya agak panjang nih kayaknya dia agak serius. Sini. Iya. Tapi nggak ganggu kegiatan pembeli di dalam. Sama gitu di anak-anak suka memanah, jadi rata-rata dipakai buat memanah juga. Mantap. Ini kalau kalian perhatiin ya, ini nuansanya udah kayak di resort-resort di pinggir pantai tuh. Iya ya, Bali ya, Balinya sendiri aja lah kita biar nyaman, dibikin nyaman. Bener. Ini kalau kalian ada yang tahu nih pakai kayu apa untuk di bawah kanopinya ini, tulis di kolom komentar ya. Iya. Kemudian di bawahnya juga lantainya pakai kayu nih. Jati ya, tapi yang udah jadi itu tinggal disambung kayak model puzzle gitu ya. Iya. Oke, naturalnya juga masih dapat ya. Iya. Ini juga pohon apa nih kayak ini dari
dari yang kecil waktu itu dari setahun 2 tahun yang lalu tuh kecil, terus kami biarkan aja. Oh, tambah besar ya udahlah dibiarkan saja. Kayaknya lebih natural, lebih kayak di hutan-hutan gitu kan. Jadi penyejuk aja ya. Bener. Sampai merambat begitu. Kalau yang ini batang pohon ini apa? Kamboja fosil ya tadi. Cuman memang agak susah dia tumbuh. Kalau di musim hujan dia agak meranggas. Jadi kan dibagi juga ya Mas, biar di sana kena air hujan. Di sini tetap bisa duduk santai, nggak kepercikan gitu. Kering ya ini ya. Kering nih. Jadi memang sirkulasinya udah dibagi. Untuk basah-basah kebuka itu di sebelah sana. Untuk yang ya santai-santai tertutup, kering tapi masih bisa memandang keluar di sebelah sini. Enaknya kalau ngebagi itu kayak gitu ya. Sirkulasinya enak banget ya. Karena di sini juga ada roster-roster, terus juga ada pintu nih menuju ke area carport tadi. Menyambung yang tadi tuh soal kalau lagi kumpul keluarga, kayak ini bisa dibuka nih. Ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka, pintu yang itu juga bisa dibuka. Jadi 3 ruangan bisa disatukan ketika ada acara. Jadi lebih besar, bisa 50 orang lebih ya waktu itu pernah ngadain acara. Jadi mantap. Ketika dibuka semua baru berasa kalau rumah ini gede. Kalau kayak gini kecil ya, kayak ruang tamunya hanya segini aja gitu. Oke, menarik. Kita lihat dapurnya seperti apa nih. Ini dapur bersih. Oh, ada juga dapur kotornya? Dapur kotor ada di atas. Jadi selama ini tuh kalau ini tuh difungsikan hanya untuk kita sarapan. Kalau sarapan kebetulan saya masak sendiri gitu kan. Nyiapin telur aja, apa sandwich atau apa. Biasanya saya masak sebentar atau weekend gitu kan. Kalau hari-harian di atas ada dapur kotor. Ada lagi ya. Tapi ini dapur bersihnya bisa fungsi selayaknya dapur kotor nih. Iya, ini juga nih mejanya. Iya, ini meja juga. Ini dibantu sama Mbak Risa juga waktu itu kita pengen apa ya namanya? Tadinya kan biasanya tertutup gitu kan, terus dari semen untuk menyambungkan ini. Tapi saya bilang Mbak Risa karena saya pengen ada agak kayunya lebih banyak, kata Mbak Risa. Kita coba cari kayu, tapi bentuknya tuh susah kan menyesuaikan itu. Ini kan kecil. Terus ke sini memang pas kita ukur karena saya cuma berlima kan anggota di keluarga, kayaknya cukup deh Mbak, nggak apa-apa. Dan ini custom kan, jadi ya udahlah kita pasang ini dengan komentar yang kembali lagi kan ini kok bolong. Padahal keren loh. Iya, geni gitu loh. Ya. Ini pakai papan ya? Jati. Cakep ini Mbak, ini karya seni juga nih meja. Nggak bolong ya. Jadi area makannya di sini nih? Iya, di sini area makannya. Berlima kita sarapan di sini. Mantap. Terus kalau saya lihat ini rumahnya ceilingnya lumayan tinggi di area living room. Itu tadi hemat energi kan, kita nggak menggunakan AC. AC itu hanya di kamar dan jarang digunakan juga di kamar karena memang nanti kita lihat kamarnya itu pintunya, jendela itu besar-besar sekali. Pantesan ini saya dari tadi nyariin AC-nya ada di mana? Nggak ada. Nggak pakai AC nih ruangan? Nggak pakai AC ruangan ini. Seru, seger. Oke, kamarnya ada berapa tadi Mbak? Kamarnya ada 3. Kamarnya ada 3. Ini di bawah hanya kamar utama. Di atas ada kamar anak-anak 3. Kalau toiletnya di kamar utama 1, untuk tamu 1. Oke, berarti total kamar 4 ya? Total kamar 4. Boleh kita lihat dulu kamar lantai 1? Baik. Oh, permisi. Jadi kamar utama ada di lantai 1 dan di bagian depan nih letaknya ya. Iya. Buat jagain anak-anak. Udah pulang belum? Iya, ini yang saya bilang. Pintunya dengan jendela yang cukup besar. Jadi kami walaupun ada AC-nya sebenarnya jarang digunakan. Hanya kan AC harus dinyalain biar nggak ini kan. Iya, nyalain berkala ya. Jadi lebih sering begini sih malam juga kadang. Ini kan udah di jadi kita suka hujan pun nggak masuk. Nggak jadi sampai sini ya? Gemericik air. Seru banget ini kamarnya, view-nya langsung ke area outdoor. Dan ini jadi ekstensi kamar ya. Walaupun kamarnya ukurannya mungkin berapa nih Mbak? 5x3 kali ya? Ya sekitar segitu ya. Tadinya memang ruangan ini tempat parkir motor tadinya. Tapi kok kayaknya sayangnya ini lebih worth it. Keren banget ini kamarnya. Ya, dengan desain industrial itu ya jadi lebih banyak kabel-kabel yang menurut kami nggak mengganggu. Oh gitu, emang seneng ya? Iya, lebih seneng aja dengan konsep begini ya. Kemudian itu yang cermin itu lemari? Iya, ini lemari besar. Koper di atas, banyak koper. Karena Mbak Risa membaca kita ini, nah ini, rumah ini nggak ada gudang. Oh gitu? Tidak ada gudang. Awalnya tuh Mbak Risa bilang, yakin Mbak nggak mau pakai gudang?
semakin ada gudang, saya semakin menumpuk barang-barang yang sebenarnya saya nggak perlu, saya bilang. Jadi, tapi saya butuh lemari aja, karena kan koper mungkin nggak punya ya. Jadi di atas itu koper, dan ini di bawah baju-baju aja. Biasa kan 70% istri, 30% suami. Jadi biar terkesan luas, sama arsiteknya digambar dengan digunakan kaca ya, kaca krom. Ya gitu. Iya. Bronze mirror biasanya namanya. Iya, lebih gitu. Tapi ini yang saya mau tanyain ini nih, plafon ini. Saya udah berapa kali ya? Saya udah 2 kali, ini yang ketiga. Iya. Saya sering lihat nih di plafon mereka tuh suka pakai motif-motif. Dilukis ini. Oh, ini dilukis? Iya. Nggak dicetak aja, biasanya dicetak? Iya, biasanya memang dicetak, tapi kali ini kayaknya harus dilukis. Geni ini namanya. Asik Mbak, kita lihat ruangan lainnya yuk. Jadi kamar utama ada kamar mandinya? Ya, ada kamar mandinya, sederhana aja. Fungsional aja ya, nggak terlalu gimana-gimana ya. Lebih sederhana aja, nggak terlalu nggak terlalu rame dilihat. Oh, itu dia tadi lantai satunya. Belum. Lantai 1. Masih ada lagi tuh. Lu kayak taman lagi. Wah, ini di mana-mana ada taman di rumah ini ya. Mbak Risa itu punya konsep untuk rumah ini biar udaranya lebih mengalir ya. Jadi jendelanya juga diatur sebenarnya. Ini udah diatur aliran udaranya sehingga kita nggak perlu AC gitu. Nah, ini juga sebenarnya menghemat budget. Tadinya kan tolong dong kita pengen rumah dengan konsep yang segini. Ternyata budget kita nggak masuk, Mas. Oke, baik, beberapa ruangan kita bikin taman. Jadi ternyata konsep ini lebih keterima ya, jadi lebih ada hijau-hijaunya begitu ya. Kalau full bangunan semua mungkin akan bosan ya. Akan bosan. Dan lebih ramah budget juga ya. Iya. Oke, kita udah keliling lantai 1. Bagaimana kalau sekarang kita lihat lantai 2-nya? Sebelum ke lantai 2, ini ada yang lucu lagi nih. Ya, baik. Pojok apa nih namanya nih? Ini sebenarnya ruang baca ya. Saya nggak begitu suka baca sih, nggak yang holik baca. Cuman kita Sediakan gitu ya? sediakan. Anak-anak tuh memang suka baca. Dan biar tidak ada di kamar bukunya dan mereka bacanya di sini, saya buatkan tempat membaca gitu. Agak biar dengan ini ya, desainnya sama tadi kayak di garasi, Bata lebih tempel hangat. Dan ini agak berbeda karena biar terang kan. Kalau kita di rumah hemat energi, Mas. Betul. Jadi nggak menggunakan lampu sampai sore banget begitu baru nyala lampunya. Jadi kalau kalian ingin sisi sudut di rumah terang, ini bisa dipakai nih, material seperti ini. Nggak harus kaca ya, karena biasanya orang skylight itu kaca atau bahan sejenisnya gitu. Itu maintenance-nya lumayan kalau kaca, itu maintenance-nya bersihnya capek, kemudian mahal juga. Lebih ke mahal sih. Nah, material seperti ini UPVC, dia translucent, masuk cahaya sekitar 20% aja. Ini di bawah sini nggak terlalu panas, jadi lumayan anget, tapi terang juga. Kalau kalian nggak butuh lihat ke atas, kayak ini cukup nih. Oke, menarik. Ini pintu apa nih, Mbak? Ini toilet, tamu. Buat tamu. Tapi dia dapat penghawaan dan cahaya dari taman itu ya? Ya, karena itu tadi ya, mendesain sesuatu rumah ini hemat energi gitu, Mas. Menarik. Sekarang kita lihat lantai 2-nya boleh? Boleh, silakan. Oke. Alternatif skylight tuh, UPVC translucent. Iya, ini materialnya juga kita minta yang tadinya kan ada 2 pilihan tuh kayu, tapi kita minta ini kombinasi kayu dan besi ya. Oke, tangganya masih senada, dia pakai eksposan beton, kemudian dilapis dengan papan kayu di atasnya, dan ini ketebalan 3 cm. Nah, jadi kalau kalian ingin pakai lantai kayu, terutama di tangga, jangan usahain ketebalannya minimal 3 cm. Ke atasnya juga boleh, makin tebal makin bagus, tapi 3 cm udah cukup, jangan di bawah itu, nanti dia gampang pecah. Ya. Oke, kita udah di lantai 2 nih. Sekarang kita mau diajak kemana nih, Mbak? Oke, kita mau ada dapur dulu. Dapur ya? Lihat dapur, ini dapur kotor yang saya bilang kan saya punya dapur bersih buat saya aja. Kalau yang bantuin saya biasanya masaknya di sini gitu. Karena dia lebih leluasa. Kalau di bawah kan mungkin ada tamu atau apa, kalau sini dia privasi dia. Oh gitu alasannya? Iya. Baru saya mau tanya kenapa bikin dapur kotor di lantai 2? Iya, biar lebih privasi, Mas. Gitu. Kita lihat yuk. Nah, ini juga areanya terang banget ini. Jadi satu nih ya sama area servis segala. Iya, di sini ada tempat cuci piring, di atas tempat jemur. Ini yang bilang rooftop tadi? Ya, mau naik ke atas. Naik ya? Ayo naik ke atas ya. Ayo deh. Tanggung ya. Ini tempat kita camping. Malam-malam kita suka camping, makan, barbeque di sini. Memang minta sama Mbak Risa dibangun ini untuk kita
ruang kalau malam pengen enak kayak camping pakai tenda. Mbak Risa bilang, buat apa Mbak? Kita pengen punya rooftop aja. Oke. Gitu. Menarik. Area rooftopnya ya. Ya, ada tanaman juga tetap. Dari sini kepantau semua nih lingkungan. Panas ya Mas, maaf ya. Terus ini penutupnya, atapnya pakai atap transparan seperti ini. Ini spandek yang transparan. Biar bisa kering jemurannya. Iya, betul. Nah, ini area cuci. Nah, ini dapurnya nih. Dapur Mbak. Dapur kotor, bener-bener kotor Real. ya. Real. Oke, ada apa lagi nih lantai 2 nih? Baik, kalau di lantai 2 kita ada kamar anak-anak sih Mas. Kamar anak-anak tuh ada 3 sebenarnya di lantai atas, sama ada 1 kamar mandi buat bareng-bareng. Ini kamar anaknya, ini kamar anak pertama saya kebetulan. Jadi masih remaja ya. Cuman tetap konsepnya Bunda boleh nggak ada pink sedikit. Jadi ya kayak industrial tapi tetap dianya menyesuaikan akhirnya kan. Nggak boleh terlalu kontras, tapi dia tetap punya hobinya sendiri ya. Pernak-perniknya ya. Iya. Ini tadi Mas yang saya bilang jendelanya menghadap ke pinggir gitu, jadi nggak terekspos sama tetangga. Jadi nggak langsung menghadap ke jendela tetangga, karena kan di gang ya, jadi hadap-hadapan tuh ya. Deket banget jaraknya. Iya. Dan ini kaca atau jendela yang sudut tadi itu ya, yang di cover ya. Dari dalam ini kelihatan nih di luar, tapi di luar nggak bisa lihat ke dalam nih. Nah itu kan udah dikasih secondary skin itu tadi. Jadi aman. Karena ini juga desain jendelanya unik ya. Jadi di sudut gitu. Model kayak apa? Kayak adu manis gitu, tapi nggak adu manis sih karena ini masih ketemunya tembok. Oke, semuanya di sini masih konsisten, Iya, unfinished. kayu. Ini juga kayunya kayak emang nggak mau pakai ranjang. Oke. Dia bisa belajar duduk di sini. Konsep tapi agak nyatu ya? Jepang-Jepang. Nggak nyatu. Iya. Karena enak juga ya duduk-duduk di sini. Iya. Terus Kayak ada kalau- Jepang-Jepang. Kalau misalnya nyalain AC kan kakinya nggak nginjek lantai nih. Iya. Kalau misalnya duduk di situ. Sholat di situ dia. Menarik. Dan ini pintunya, kalau kalian perhatiin, sebagian besar pintu-pintu di sini pakai sistem pivot. Nih, Jadi bisa nggak pakai buka ini keluar sama ke dalam sebenarnya itu. Nah, oke. Karena Satu lagi. lantai 2 ini adalah kamar-kamar, berarti sekarang kita lihat kamar kedua. Kamar kedua ini kamar anak saya yang kecil. Jadi kita menyesuaikan sama usianya. Anak yang ini masih TK, jadi dia masih perlu mainan-mainan gitu. Jadi kita sesuaikan konsepnya untuk ini. Cuman karena dia belum berani tidur sendiri, minta sama, ini kebetulan didesain juga sama saya. Semua interiornya rata-rata sama saya, jadi minta disesuaikan sama ruangan. Tidur kadang ditemenin dulu, jadi harus 2 bed. Asik ya. Ya ini juga kadang ngobrol tuh sama kakaknya di sebelah. Oh, tinggal gini jendela aja. Iya. Lucu ya, nggak perlu keluar kamar ya. Ini juga agak miring kan, Ini menyesuaikan atapnya bentuk nih. atap. Ini ceilingnya lumayan tinggi sebelah sini ya. Iya. Nah ini kamar ketiga, cuma lagi ada orangnya. Ya kita nggak usah masuk ya. Kita ceritain aja nih kamar Ini lantai ceritanya kayak amphitheater gini karena ini sebenarnya dulu kamar yang nggak dibongkar. Ini kamar satu-satunya kamar yang nggak dibongkar karena ini kamar existing. Oke. Memang dulu adanya di atas garasi juga. Nah, tapi karena ini pas diukur Mbak sama arsiteknya ini kurang tinggi, jadi kita lantai berikutnya harus lebih tinggi. Akhirnya dinaikin stepnya. Nah, untuk mengakalinya kata Mbak Risa, gimana kalau kita kasih tangga, jadi bisa nonton TV, bisa belajar. Jadi bukan duduk di sini, ini jadi fungsinya jadi meja. Di sini juga ada tempat penyimpanan gitu kan. Jadi lebih multifungsi ya. Jadi keren banget. gitu. Keren banget ya. Jadi Jadi yang paling saya suka sih ini sih, kayak lebih safety gitu ya. Dikasih plin-plin stainless kayak gitu. Dan ini kalau tadi saya dengar ya, awalnya justru dari nggak pengen bongkar banyak kan? Iya. Jadi mensiasati ya. Mensiasati biar ini tuh nggak dibongkar kamarnya gimana ya Mbak. Tapi Mbak Suci kalau ini disatuin agak pendek gitu. Iya. Maksud kita biar budgetnya tadi Iya. Mas, budgetnya nggak keluar banyak. Akhirnya oke, itu tadi dinaikkan biar ruangan berikutnya lebih bisa tinggi gitu. Mantap, sih. berawal dari mensiasati desain supaya budgetnya lebih terjangkau gitu ya. Jadi timbul kreativitas seperti ini nih. Ini tadinya nggak ada di rencana nih kan? Nggak ada. Iya, Keren, improvisasinya bagus banget. Iya, arsiteknya yang jago ini. Kita lanjut ngobrol di bawah, Mbak. Baik. Ya, tetangga online kita masih di Fox House dan kita masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyain sama Mbak Suci nih.
Nah ini ketika proses bangun itu berapa lama waktu itu? Kita bangun pertama kali Juni 2021 sampai menempatinya di 1 Maret 2022. Jadi sekitar berapa tuh? 9 bulan? 9 bulan? 8 bulan sih. Oh nggak sampai Nggak 9 sampai 9 bulan? 8 bulan. Oke, cepat juga itu. Cepat juga. Dan itu kan bongkar. 80% rumah ini dibongkar. Ada bongkarnya dulu Iya, ya? bongkarnya tuh udah terus bangun lagi. Keren. Kemudian ketika menempati rumah, nah itu ada experience tersendiri nggak menempati rumah seperti ini? Iya, sebelum kita renovasi itu kan sebenarnya kita udah menempati rumah ini dari 2011. Jadi ada sekitar 10 tahun lah kita sudah di sini tuh. Jadi kayak memang pas kita pindahan aja mau renov tuh kayak yang aduh ninggalin rumah sedih gitu ya. Terus tapi pas kita menempati ini dengan kondisi yang sudah direnovasi itu kayak yang berubah sekali kan, memang jauh banget sama yang dulu kan kayak konsepnya nggak jelas gitu kan, ini industrial atau apa, tapi dengan konsep yang kayak, aduh dream banget, ini kayak rumah impian gitu yang diimpikan selama hampir 12 tahun ya. Kita akhirnya punya rumah yang nggak mewah mungkin buat orang, tapi buat kami impian gitu. Jadi senang aja pas experience-nya di sini, pas nyampe, pas malam tidur di sini pas pertama, homey, lebih tertata, lebih rapi gitu. Bisa tidur nggak malam pertama pas baru Tentu aja capek. Karena saya punya pengalaman waktu rumah saya baru pindah gitu ke rumah saya berjadi, saya nggak bisa tidur. Oh iya ya. Entah karena excited, entah karena apa, capek sih tapi nggak bisa tidur. Alhamdulillah tidur nyenyak. Mantap. Nah ini kan agak beda nih Mbak. Maksudnya kan ya Mbak mungkin bisa dikatakan mampu lah misalnya ingin punya rumah di lingkungan klaster atau komplek, tapi lebih memilih tinggal di lingkungan ya mungkin yang padat penduduk gitu, dalam gang, rumah rakyat gitu. Iya, rumah rakyat. Iya, sering sih kalau misalnya ditanya gitu, rumahnya di mana? Di Gang Tawes gitu kan, apa di gang apa gitu. Kok di dalam gang sih gitu. Atau kenapa direnov rumahnya, kenapa nggak beli yang baru. Akhirnya kita karena alasan pertama untuk menambah rumah dengan kamar 4 di lingkungan kan ini cukup dekat ya Mas sama kota, itu sekitar radius 2 kilo dari Istana Bogor ya. Jadi harga rumah baru dengan kamar sebanyak itu harganya pertama udah nggak masuk akal kami ya. Kalau kami kan kemampuannya nggak sebesar itu. Untuk renovasi makanya kita coba konsultasi dengan renovasi jumlah kamar 4, kira-kira masuk nggak nih budgetnya. Dan alhamdulillah sih ada waktu 9 bulan buat nambah-nambahin budget gitu kan. Karena memang banyak hal-hal yang harus kita tambahkan di bangunan sendiri gitu. Jadi memilih di sini karena pertama yang tadi, yang kedua di sebelah ini ada ibu saya, ibu dari suami saya. Jadi kayaknya nggak apa-apa deh kita di sini aja gitu, karena tetangga juga sudah dekat. Sebelumnya kita udah pernah tinggal di rumah klaster sih Mas, jadi ngerasain banget individualnya, agak individual kan. Jadi biasanya orang-orang di rumah klaster itu yang kerja semua gitu kan. Kalau di sini lebih penduduknya lebih macam-macam gitu, ada yang bekerja ya lebih. Ada yang wira swasta, jadi kadang komunikasinya sama tetangga lebih enak. Lebih variatif gitu ya lingkungannya. Gitu. Yaitu soal tinggal di gang, tinggal di rumah yang padat itu atau di klaster itu soal preferensi aja ya, soal selera itu masing-masing. Kembali ke orangnya masing-masing gitu ya. Nah tadi udah disinggung budget, saya udah pengen banget tanya budget, tapi sebelum saya tanya budget saya tanya dulu. Ada tips-tipsnya nih buat tetangga online yang mungkin ingin bangun rumah seperti ini? Baik, kalau untuk tetangga online sebenarnya saya kurang paham banget tentang bangunan ya. Cuman kami untuk rumah di dalam gang harus diperhatikan memang nyaman dulu dengan lingkungan. Jadi kan kita kan bangun udah mahal nih, udah gini, ternyata kita nggak cocok nih sama lingkungan di dalam gang ini. Kalau kami kebetulan sangat cocok karena sudah pernah juga tinggal di pinggir jalan gitu, di jalan besar. Kami kayaknya butuh privacy yang lebih gitu. Karena kan kalau di pinggir jalan itu kayaknya lebih mudah terekspos. Kalau di sini tuh kalau nggak pengen ke sini ya orang nggak lewat sini. Betul. Gitu kan. Benar-benar orang yang kelihatan itu ya orang sekitar sini aja. Menarik. Saya mau nanya pertanyaan terakhir yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu nih, yaitu soal budget. Kira-kira mau di-spill nggak ya nih budgetnya nih? Untuk rumah yang sudah jadi awalnya, lalu kami bongkar hampir 80%.
Untuk luas tanah sekitar 136 dan luas bangunan sekitar 175 meter. Per meternya ini kami menghabiskan sekitar 4 juta lebih Mas per meternya. Tapi dengan konsep seperti ini ya, kalau pengen impian sekali mungkin over budget Mas. Cuman kan kita kan mengikuti budget kita aja, akhirnya Mbak atau desain arsitekturnya bilang oke, ditata seperti yang tadi itu, akhirnya dapatlah konsep yang memenuhi kondisi keuangan. Oke, supaya nyambung juga nih dengan konteksnya. Tahun berapa itu? 2021 di bulan Juni. Oke. Sampai selesainya di 2002 bulan Maret awal kita menempati. Ya berarti sekitar ini sudah kami tempati 2 tahun. Jadi itu 2021 ya, dan ini tahun 2024. Budgetnya jadi, tahun 2021 ya. Tolong jangan disamain. Itu beda, setahunnya udah beda. Inflasinya lumayan tinggi kalau bahan bangunan. Oke, makasih banyak nih Mbak Suci ya. Sama-sama Mas Rizky. Bolehin kita home tour nih, dan semoga rumah apa tadi? Volkshaus. Volkshaus atau rumah rakyat ini rumah rakyat. bisa menginspirasi tetangga online semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Ciao. Lalu kita tahun 2000. Cut dulu. Nggak Mas, thank Nggak apa-apa. you. Santai.